Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat, para pemirsa, demikian juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta dalam kajian Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya serta seluruh pengikut yang setia hingga akhir zaman kelak. Kita akan bahas puncak dari kenikmatan di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah hal yang diimpikan oleh setiap penghuni surga, bahkan diimpikan oleh para anbiya, ya. Diimpikan oleh para nabi dan rasul. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Nabi minta, ya, ini karena ini adalah puncak dari kenikmatan di akhirat kelak. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika datang bertemu dengan Allah, kemudian berbicara dengan Allah. Musa alaihissalam merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika berbincang-bincang dengan Allah. Kemudian dia ingin minta yang lebih daripada itu, ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Tatkala Musa datang memenuhi pertemuan dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya berbicara dengan dia, qala rabbi arini anzur ilaik, maka Nabi Musa ingin melihat Allah. Beliau berkata, rabbi arini anzur ilaik, ya Rabbku, ya, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Kata Allah, qala lan tarani, kau tidak mampu untuk melihatku, ya, karena kemampuan tubuh Musa tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, kau tidak akan bisa melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung. Jika gunung masih kokoh di tempatnya, kau akan melihat aku. Tatkala Allah memperlihatkan dirinya di gunung, gunung tersebut hancur, ya, tidak mampu, ya, dengan penampakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan, ya. Tapi intinya Musa rindu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau ingin melihat di dunia, ya, ingin melihat di dunia, melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kenikmatan yang paling terbesarlah di surga, yang membuat orang-orang lupa dengan nikmat-nikmat yang lain, ya. Sungguh yang mereka nanti-nantikan, yang mereka sangat rindukan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah", ketika penghuni surga masuk dalam surga, qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berkata kepada mereka, Allah berbincang-bincang dengan mereka, dengan penghuni surga, ya. Dan kalau di dunia Allah berbicara hanya dengan orang-orang khusus seperti Nabi Musa alaihissalam yang dikatakan dengan kalimullah, yaitu nabi yang Allah berbicara langsung dengannya tanpa melewati perantara malaikat Jibril, dan ini suatu kebahagiaan tersendiri. Sampai Allah mengatakan, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, aku telah memilih engkau dari sekian manusia dengan risalah yang aku berikan kepada engkau, aku jadikan engkau seorang rasul, wa bi kalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau. Ya, makanya Musa merasa bahagia ketika berbicara dengan Allah. Dan di antara kebahagiaan penghuni surga, di surga adalah berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan penghuni surga. Makanya Nabi berkata, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah", ketika penghuni surga mau surga. Qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berbicara kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Kalian ingin aku tambahkan lagi kenikmatan bagi kalian? Fayaquluna,
Maka mereka berkata, "Alam tubayyid wujuhana?" Bukankah kau telah membuat wajah kami berseri-seri ya Allah? Artinya apalagi yang mau diberikan? Kami sudah merasakan puncak kenikmatan di surga. "Alam tudkhilnal jannah?" Bukankah engkau telah masukkan kami dalam surga? "Wa tunjina minan nar?" Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam. Mau apa lagi? Seakan-akan mereka berkata, mau apa lagi ya Allah? Fayakshiful hijab, maka Allah menyingkap hijabnya. Ya, kita tahu hijab Allah dari cahaya, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Maka kata Nabi, fama u'tu syai'an, mereka tidak pernah diberikan sesuatu pun yang lebih mereka sukai lebih dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang terpuncak yang ada di akhirat dan Allah namakan dengan tambahan, yaitu tambahan. Ya. Makanya setelah itu Nabi SAW membacakan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan surga al-husna wa ziyadah dan mendapatkan tambahan. Tambahan tersebut adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan tentang kenikmatan surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Di akhir surat Al-Kahfi. Kata Allah, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka mendapatkan surga Firdaus. Nuzula dalam bahasa Arab artinya dhiyafa, yaitu hidangan, jamuan pembuka. Jamuan pembuka. Jadi kenikmatan yang mereka dapatkan dalam surga Firdaus, di puncak-puncak kenikmatan semua Allah hanya menamakan dengan nuzula, sebagai hidangan pembuka dari Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ahli tafsir, ini menunjukkan ada yang mereka yang lebih hebat daripada ini. Karena kalau kenikmatan surga Firdaus hanyalah sebagai muqaddimah, sebagai dhiyafah, sebagai pembuka, ya, nuzulan. Terus apalagi di atas itu? Maka para ulama mengatakan tidak lagi kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan atau kenikmatan mandang wajah Allah ini luar biasa kenikmatannya, sampai-sampai kenikmatan yang ada di surga Firdaus, padahal Firdaus adalah surga tertinggi, hanyalah dikatakan sebagai nuzula, sebagai muqaddimah, sebagai pembuka, ya, untuk merasakan kenikmatan yang jauh lebih agung daripada itu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya nikmat terindah, teragung di surga adalah melihat wajah Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, yang berbicara tentang nikmat-nikmat surga, ya. Beliau berkata di bab ke-65, ya. Bab fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala, ya, yaitu bab di mana penghuni surga melihat Rabb mereka. Lihat perkataan beliau yang sangat indah. Beliau berkata, hadzal babu asrafu abwabil kitab. Ini bab adalah bab yang paling mulia dari buku yang saya tulis. Beliau tulis sampai banyak bab, ya. Banyak bab, ya. Puluhan bab. Ini tadi saya sudah bab ke-65, ya. Entah bab keberapa terakhirnya, tapi intinya ada puluhan bab dia tulis di sini, ya. Mungkin ada, coba saya lihat sebentar. Ya, sampai bab bab ke-70, ya. Bab ke-70, ini sudah bab ke-65. Beliau berkata, hadzal bab asrafu abwabil kitab. Ini adalah bab yang termulia yang saya tulis dalam buku saya dari 70 bab yang semua berbicara tentang surga, ya. Wa ajalluha qadran, dan inilah bab yang termulia. Wa alaha khataran, dan yang paling berbahaya. Bab ini masalah melihat wajah Allah yang paling berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena seluruh ahlul bidah mengingkari hal ini. Yang menakjubkan, semua ahlul bidah mengingkari hal ini. Wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah. Dan ini bab yang paling menyenangkan ahli sunnah wal jamaah. Yang paling menyejukkan pandangan mereka, yaitu ketika mereka membahas ini. Yang paling menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu bab tentang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meyakini akidah ini, maka terbantahkanlah dan batilah seluruh akidah ahlul bidah. Ya. Karena akidah mereka tidak bisa menerima melihat wajah Allah, itu enggak bisa mereka terima.
Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa aqarruha li uyuni ahli sunnah wal jamaah. Ini bab yang paling menyenangkan, yang paling menunjukkan pandangan bagi ahli sunnah wal jamaah. Wa asyadduha ala ahli bid'ah wal furqah. Ini bab yang paling berat bagi ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Wa hiyal ghayatul lati syammara ilaihal mushammirun. Dan inilah puncak dan tujuan yang di mana orang-orang bersiap-siap menuju pada puncak tersebut. Wa tanafasa fiha al-mutanafisun. Dan inilah kenikmatan atau pembahasan melihat wajah Allah yang orang-orang berlomba, yang ingin mencari surga, mereka berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan ini. Wa tasabaqa ilaihil mutasabiqun. Ya, sama, berlomba-lomba, saling bersaing. Mutanafisun maksudnya bersaing, mutasabiqun mereka saling berlomba untuk bisa meraih kenikmatan ini. Wa limithliha falyamalil amilun. Dan untuk seperti ini maka semangatlah orang-orang yang beramal. Kita mau cari apa lagi? Kita mau cari surga. Katanya cinta kepada Allah, rindu ketemu Allah. Inilah puncak daripada kenikmatan surga. Ya. Tambahan dari kenikmatan surga yang ada. Ya. Kalau kenikmatan surga Firdaus dikatakan nuzulan, hanya muqaddimah, bagaimana lagi dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Idza nalahu ahlul jannati nasu ma hum fihi minan naim. Perhatikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jika ahlul jannah sedang menikmati kelezatan memandang wajah Allah, mereka lupa semua dengan kenikmatan yang ada di surga yang telah mereka rasakan. Luar biasa. Karena saking kenikmatan yang mereka rasakan. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli jahim ashaddu alaihi min adabil jahim. Kemudian kata beliau, terhalangnya penghuni neraka jahanam dari melihat Allah Subhanahu wa taala ini lebih menyakitkan daripada siksaan neraka jahanam itu sendiri. Lebih menyakitkan daripada siksaan neraka jahanam itu sendiri, ya. Seperti sebenarnya mengatakan seperti kalau seorang ingin masuk surga, diperlihatkan. Setiap orang ingin masuk surga dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan yang lainnya, kalau seorang yang masuk surga diperlihatkan itu tempat penghuni neraka. Seandainya dulu kau tidak berbuat baik di surga, kau akan dapat tempat itu. Maka dia semakin bersyukur kepada Allah. Sama penghuni neraka, sebelum masuk neraka diperlihatkan itu tempatmu di surga. Kalau kau dulu berbuat baik, kau akan dapat tempat tersebut. Maka dia semakin tersiksa, semakin menyesal. Ya, sama. Ada kenikmatan yang seandainya mereka dahulu beriman kepada Allah, mereka akan dapatkan itu kenikmatan memandang wajah Allah. Ketika mereka terhalangi dari memandang wajah Allah, maka itu siksaan tersendiri. Bahkan kata Ibnu Qayyim, lebih tersiksa daripada siksaan neraka jahanam itu sendiri. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ittafaqa alaihi al-anbiya wal mursalun. Para nabi, para rasul semuanya sepakat tentang hal ini. Wa jami'u sahaba wa tabi'in wa tabi'un. Para sahabat seluruhnya, demikian juga para tabi'in. Wa immatul islami ala tatabu'il qurun. Demikian juga para imam-imam dari generasi ke generasi. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini beliau menulis seperti ketika beliau menulis kitab Ijtima' Juyus al-Islamiyah al-Jahmiyah, ya, ketika beliau membahas tentang uluhullah, tentang Allah di atas, buku Ijtima' Juyus al-Islamiyah, beliau mulai dengan dalil Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian beliau mulai dengan perkataan para sahabat. Setelah hadis-hadis para sahabat, setelah itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, ya, sampai ratusan ulama yang mengatakan Allah di atas. Sama ketika beliau membahas tentang Allah di atas langit, beliau juga menyampaikan hadis-hadis, ayat hadis-hadis, kemudian beliau sampaikan perkataan para sahabat. Beliau nukil yang mengatakan bahwasanya di antara nikmat surga adalah melihat wajah Allah. Setelah itu beliau menyampaikan para perkataan tabi'in, kemudian para a'immah, ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seorang tidak boleh menyimpang darinya, ya, tidak boleh menyimpang darinya. Maka beliau berkata, ittafaqa alaihi al-anbiya wal mursalun wa jami'u sahaba wa tabi'un wa aimmatul islami ala tatabu'il qurun. Disepakati oleh para nabi, para mursalun, para rasul, seluruh sahabat, para tabi'in, para aimmatul Islam dari generasi ke generasi. Wa ankaruha ahlul bid'ah al-mariqun. Dan ternyata diingkari oleh ahlul bid'ah al-mariqun, maksudnya adalah khawarij. Wal jahmiyatul mutahawwikun, dan orang-orang Jahmi yang kebingungan, yang ragu, selalu dalam keraguan. Wal fir'auniyatu al-mu'attilun, dan al-fir'auniyah itu pengikut Fir'aun yang menolak Allah di atas. Seluruh orang yang menolak Allah di atas melazimkan mereka mengingkari Allah dilihat, karena kalau melihat Allah ya ada arahnya. Sementara mereka mengatakan Allah tidak di arah, Allah tidak di atas, Allah tidak, ya sudah, berarti mereka akan mengingkari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mengingkari wal batiniyatul ladzina hum min jamil adyani munsalikhun.
dan juga diingkari oleh kaum batiniyah yang mereka ya terlepas dari seluruh agama ya. War-rafidhatul ladzina hum bihabaili syaitani mutamassikun, dan juga akidah ini diingkari oleh kaum Rafidhah yang mereka berpegang teguh dengan tali-tali syaitan. Wa min hablillahi munqati'un, dan mereka terputus dari tali Allah. Wa ala masabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akifun, dan kerjaan mereka hanyalah mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li sunnati wa ahliha muharibun, dan kerjaan mereka adalah memerangi sunnah hadis-hadis Nabi dan memerangi ahlu sunnah. Wa li kulli aduwwin lillahi wa rasulihi wa dinihi wa musalimun. Sementara sebaliknya kaum Rafidhah terhadap musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh agama, mereka berdamai. Wa kullu haula'i an rabbihim mahjubun. Kata Ibnu Qayyim, mereka ini semua akan terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa an babihi matrudun, mereka akan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ahzabud dhalal, mereka inilah hizb-hizb kesesatan. Wa syi'atul la'in, mereka adalah orang Rafidhah, adalah penolong iblis. Wa ada'ur rasul wa hizbuhu, dan mereka adalah musuh-musuh Rasul dan juga musuh-musuh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah yang agung yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sekarang memberikan kesimpulan kepada kita tentang masalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sangat jelas akidah Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Kenapa? Karena di balik akidah melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak itu dibangun di atas banyak akidah. Di antaranya akidah Allah di atas. Karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan, atau ayanan dalam riwayat, ayanan atau ayanan, kama tarawna al-qamar lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian. Sebagaimana kalian lihat rembulan. Lihat rembulan, lihatnya ke atas. Sampai Nabi jelaskan, kalian tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu saling memberi kemudaratan. Kalau lihat di depan mungkin saling minggir-minggir lihat. Tapi ketika yang lihat di atas semuanya tinggal di tempatnya, yang lihat ke atas selesai. Ya, jelas sekali bahwasanya dari sifat melihat wajah Allah, Allah punya wajah. Pembahasan pertama, Allah punya wajah. Ya, karena kalau melihat wajah Allah ternyata wajahnya tidak ada, terus apa yang dilihat? Ya. Ya. Yang kedua, bahwasanya Allah di atas, sehingga melihat di atas. Dan ini perkara yang diingkari oleh seluruh ahlul bidah. Diingkari oleh seluruh ya, baik Khawarij, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Asy'ariyah, baik Maturidiyah, baik Syiah. Semua sepakat bahwasanya Allah tidak punya wajah. Dan semuanya sepakat bahwasanya Allah tidak di atas. Semuanya sepakat Allah tidak di arah. Sehingga terus bagaimana mereka berhadapan dengan hadis-hadis mutawatir bahwasanya kaum mukminin di surga akan melihat Allah. Makanya dikatakan Ibnu Qayyim tadi, wa asyadduha ala ahlil bidah bid'ah wal furqah. Ini pembahasan yang paling berat bagi ahlul bid'ah. Ya, akan banyak takwilan-takwilan yang harus mereka lakukan. Mempelintir ayat dan hadis agar bisa sesuai dengan keyakinan mereka yang dibangun di atas filsafat dan syubhat-syubhat akal untuk menolak berbagai macam dalil ya yang harus mereka tolak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dirindukan oleh seluruh kaum mukminin. Ya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan tersebut, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala bercerita, ada seorang suatu hari bertemu dengan sekelompok orang. Di antara mereka ada seorang dai atau seorang yang mengingkari Allah di atas atau mengingkari Allah bisa dilihat. Ini akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah. Dia mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Kasih syubhat. Ada orang awam banyak hadir. Dia juga hadir di situ, orang tersebut dia hadir. Sementara dia ceramah tentang Allah tidak bisa dilihat. Orang-orang awam mereka tidak paham dalilnya karena dalilnya berupa dalil akal gini-gini, tetapi paling tidak mereka jadi ragu. Mereka jadi ragu tatkala Allah tidak bisa dilihat. Tidak ada, semua ayat dia takwil, semua ini pakai dalil, pakai akal, semua dia bilang intinya Allah tidak bisa dilihat. Orang-orang awam yang dengar mungkin tidak paham apa dalil akalnya, tetapi paling tidak mereka ragu. Akidah yang selama ini mereka yakini bahwasanya Allah bisa dilihat jadi teragukan. Seorang ini berkata, orang Ahlus Sunnah ini ya berkata, ketika fulan, ya Syekh, saya mau berdoa
saya mau berdoa. Saya akan angkat tangan. Angkat tangan Allah di atas, saya angkat tangan. Dan saya harap jamaah semua juga angkat tangan berdoa. Dan antum juga wahai Syekh tolong aminkan. Kita semua berdoa. Kata Syekh, insyaallah kita rame-rame kita berdoa. Ya, tolong dengar doa saya. Maka dia berdoa. Allahumma harrimhu min ru'yati wajhik. Inti doanya, ya Allah, halangilah si fulan dari melihat wajahmu. Ayo bilang amin. Kata dia, jangan bilang amin, jangan amin. Kata sang dai, jangan bilang amin. Loh, kenapa? Kamu tadi bilang Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat, ya sudah, saya akan berdoa sesuai dengan keyakinanmu. Ya Allah, haramkanlah dia dari melihat wajahmu. Kalau kau yakin Allah tidak bisa dilihat, tuh ini enggak ada masalah dong. Aminkan. Ayo aminkan. Ya Allah, harimhu min ru'yati wajhik. Ya Allah, haramkan dia dari melihat wajahmu. Kata dia, jangan, subhanallah. Dia tidak berani. Dia tidak berani mengatakan, iya, aminkan saja. Fitrah dia tidak mau. Dan sudah akhirnya orang awam mengerti bahwasanya orang ini ngawur. Makanya kalau ada orang bilang Allah tidak bisa lihat, kita bilang, saya berdoa ya, semoga engkau tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kau terhalangi, terharamkan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang amin enggak? Bilang amin, urusan ini dengan Allah pada hari kiamat kelak. Tapi ini cerita intinya ibrah pelajaran bagi kita bahwasanya ini akidah yang merupakan puncak dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sebagian ulama menulis akidah ini di ujung pembahasan tentang sifat. Seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membahas tentang masalah melihat wajah Allah ketika dia menutup pembahasan tentang sifat dalam akidah Al-Wasithiyah. Demikian juga Ibnu Qudamah ya. Dalam bukunya Lum'atul I'tiqad juga menyebut tentang di ujungnya tentang masalah ru'yah ya. Kenapa? Karena ru'yah ini adalah gabungan dari banyak akidah. Di antaranya tadi sudah disebutkan ya. Kita tuliskan ya. Akidah melihat wajah Allah. Akidah kelezatan melihat wajah Allah. Dibangun di atas banyak akidah yang lain. Di antaranya yang pertama adalah Allah di atas. Allah di atas. Atau paling tidak di arah. Yang kedua adalah Allah punya wajah. Allah punya wajah. Wajah ya. Allah punya wajah ya yang bisa dilihat. Kemudian di antaranya ada kelezatan. Allah dirindukan. Dan ada kelezatan memandang Allah. Melihat wajah Allah. Kemudian di antaranya Allah berbicara. Berbicara dengan suara yang didengar. Didengar penghuni surga. Penghuni surga. Berbincang tadi kita sebutkan. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini semua diingkari oleh ahlul bidah. Ini 1 ya. 2 3 4. Ini semua diingkari oleh seluruhnya. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Mereka ingkari ini semuanya. Maksud saya Asy'ariyah mutaakhirin. Mereka mengingkari ini semuanya. Syiah Rafidhah mengingkari ini semuanya. Ya. Ibnu Sina, falasifah ingkari ini semuanya. Makanya pembahasan ini pembahasan yang sangat puncak ya. Melihat kelezatan melihat wajah Allah ini pembahasan puncak. Ahlussunnah menetapkan ini semua dan bagi mereka enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Apa kata misalnya Asy'ariyah mutaakhirin? Allah tidak di atas. Sudah terus gimana melihat? Terus cara ngelihatnya gimana nanti pada hari kiamat? Allah tidak punya wajah kata. Terus yang dilihat apa dong? Ya. Bahkan sebagian mereka Allah tidak bisa dilihat karena kalau dilihat berarti jism. Kalau jism tidak boleh dan macam-macam dalil mereka. Akal, akal. Allah tidak sebagian mereka Allah tidak bisa dirindukan. Tidak ada. Allah tidak
Ya, tidak, sebagian mereka mengatakan Allah tidak bisa dirindukan karena dia bukan sesuatu yang untuk dirindukan. Sebagian mereka demikian. Padahal dia adalah kelezatan mandang wajah Allah. Kelezatan seorang mandang Allah menimbulkan kelezatan. Ya, mereka harus takwil lagi. Kemudian Allah berbicara tadi dengan hambanya. Ya. Ya. Alam azidukum, apakah aku berikan kalian tambahan kepada kalian? Maka penghuni surga menjawab, mau apa lagi ya Allah? Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya akidah, melihat wajah Allah yang dibangun di atas akidah yang benar yang selama ini kita pelajari. Dan saya katakan tadi, akidah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditetapkan oleh para sahabat kata Ibnu Qayyim, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para aimmatul Islam ya. Dan Ibnu Qayyim menukil perkataan mereka dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Taib ini mukadimah, sekarang kita akan jelaskan tentang dalil-dalil Allah dilihat pada hari kiamat kelak ya. Baik. Dalil dari hadis mutawatir ya, sebelum kita lanjutkan saya ingatkan dalil hadis-hadis tentang melihat Allah, tentang memandang Allah mutawatir. Mutawatir maksudnya diriwayatkan oleh banyak sahabat, sampai kalau tidak salah ada 26 sahabat ya yang menyebutkan tentang hadis-hadis Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Seorang mengatakan mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatu syafa'atun wal haudu wa masu khufaini hadhihi wa hadhi ba'dun. Di antara hadis-hadis yang mutawatir ya disebutkan tadi yaitu barang siapa berusaha namaku siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Kemudian barang siapa membangun masjid karena Allah dibangunkan istana bagi surga, ini hadis mutawatir. Wa ru'yah, di antaranya melihat wajah Allah, hadis mutawatir. Syafaat juga hadis mutawatir. Telaga, hadis mutawatir, telaga Nabi. Kemudian yang terakhir adalah mashu alal khufain, mengusap dua khuf ketika tidak perlu membuka, ketika berwudu ya, tidak perlu membuka kedua khuf, tidak perlu mencuci kaki, membasuh kaki, tapi cukup mengusap bagian atasnya. Itu hadis-hadis yang mutawatir, di antaranya masalah hadis ru'yah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ad-Daruqutni rahimahullah punya buku tentang ru'yatullah, hadis-hadis yang dia kumpulkan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun dalil tentang bahwasanya Allah bisa dilihat di surga oleh penghuni surga, kita klasifikasikan menjadi dua model. Dua model dalil. Pertama, dalil-dalil yang menunjukkan mungkinnya hal tersebut. Mungkinnya Allah dilihat. Mungkinnya Allah dilihat. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil-dalil yang menunjukkan Allah akan dilihat. Allah akan dilihat. Dilihat di surga atau pada hari kiamat. Kenapa saya perlu membahas dalil-dalil yang menunjukkan mungkinnya? Kenapa saya perlu bahas ini? Karena kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan terlihatnya Allah itu perkara mustahil. Ya. Kenapa? Karena, saya ingatkan, karena Jahmiyah dan Mu'tazilah, Rafidhah karena Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah menyatakan ini perkara mustahil. Ini perkara mustahil. Ini adalah perkara mustahil. Sama seperti melihat Allah itu seperti mengatakan Allah makan, Allah buang hajat. Sama seperti Allah punya istri, sama seperti Allah mati, yaitu suatu mustahil. Nah, sama. Terlihatnya Allah itu perkara yang mustahil. Mereka bilang ini, terlihatnya Allah perkara yang mustahil. Maka para ulama ketika membahas tentang dalil Allah bisa dilihat, Allah akan dilihat di surga, mereka membagi dua, di antaranya dalil yang menunjukkan mungkinnya hal tersebut. Tapi apa dalil yang menunjukkan mungkinnya hal tersebut?
Pertama adalah tadi kisah Musa yang meminta untuk melihat Allah. Jelas, tadi kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Kalau ini perkara mustahil, maka Nabi Musa pasti tahu mustahil. Masa Nabi Musa enggak tahu? Anda bilang mustahil, Nabi Musa ternyata tidak tahu, terus minta mustahil. Ya, enggak mungkin Nabi Musa minta sesuatu yang mustahil. Kita logikanya sederhana, tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam minta yang mustahil. Ya. Seperti mengatakan permintaan, ya Allah, bisakah kau ada dua? Ya Allah, bisakah kau punya anak? Bisakah kau punya istri? Sama. Tidak mungkin Nabi Musa minta hal tersebut. Makanya ketika Nabi Musa minta, Allah tidak marah kepada Nabi Musa. Tapi Allah menjelaskan, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Artinya kemampuanmu tidak bisa melihat aku. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Kata Nabi SAW, hijabuhun nur. Sungguhnya hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya hijabnya dibuka, maka cahaya Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah dari makhluknya, akan hancur semuanya. Kenapa? Karena wajah Allah luar biasa, tidak sama dengan wajah makhluk. Sehingga Allah terhijab. Seandainya hijabnya dibuka, maka cahaya subhatu wajhi, cahaya Allah akan bakar seluruh apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi Musa tidak mampu untuk melihat Allah. Maka Allah mengatakan lantaran. Allah tidak mengatakan, Musa, kau minta yang aneh-aneh. Enggak boleh, ini haram, enggak boleh. Lihat ketika Nabi Nuh minta sesuatu kepada Allah yang salah, Allah tegur. Ketika anaknya Yam tenggelam dalam banjir ketika itu, ya, meninggal, maka Nuh alaihissalam mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, itu adalah anakku, ya Allah, janjimu benar. Nabi Nuh minta agar Allah memberi ampunan kepada anaknya semisal itu. Allah tegur, ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih, fala tas'alni ma laisa laka bihil, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah tegur, wahai Nuh, itu anakmu, itu bukan keluargamu, dan dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh, tidak baik. Maka jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau, wahai Nuh, agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Kemudian Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi Musa minta kepada Allah, Allah tidak melarang Nabi Musa. Tapi Allah menjelaskan, lan tarani, kau tidak mampu, kemampuanmu tidak mampu. Kau tidak bisa melihat aku. Lihatlah gunung yang kokoh, yang lebih kokoh daripada badanmu, wahai Musa. Badanmu dari daging ini, itu gunung batu, ya, meledak. Falamma tajalla rabbuhu, ya. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu, kata Allah, lihatlah kepada gunung, kalau dia masih kokoh di tempatnya, fasaufa tarani, kau akan bisa lihat aku. Ini kata para ulama juga menunjukkan kemungkinan, karena Allah mengkaitkan dengan suatu yang mungkin terjadi. Allah bisa bikin gunung itu kokoh, bisa. Tapi Allah mengatakan, kalau memang gunung itu bisa kokoh, kan lihat aku. Tapi kalau sejak awal sudah mustahil, Allah sudah bilang, sudah ini perkara mustahil, kamu ada-ada saja, ya. Wahai Musa, jangan minta seperti ini. Tapi ketika Allah tidak melarang Nabi Musa, dan Allah mengkaitkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, fasaufa tarani, kau akan lihat aku. Namun ternyata gunung tersebut tidak bisa bertahan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli, memperlihatkan dirinya di gunung, maka gunung tersebut hancur, Musa pun pingsan. Setelah itu yang menakjubkan, Allah tidak marah Nabi Musa, Allah marah. Setelah itu Allah malah menghibur Nabi Musa. Bahkan setelah itu, perhatikan. Bahkan setelah Musa pingsan, Allah menghibur Musa dan tidak melarangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya? Ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah, Musa, aku kan telah memilih engkau menjadi seorang rasul. Aku telah beri kau kemuliaan dengan aku berbicara langsung kepadamu. Ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah aku termasuk orang yang bersyukur. Jadi kata para ulama itu tasliyah. Ya sudah, kau tidak bisa lihat aku, tapi kau kan spesial, kau kan seorang rasul. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Kau tidak bisa lihat aku,
Tapi kau spesial, kau aku jadikan seorang rasul dan kau aku ajak berbicara secara langsung. Ini di antara dalil bahwasanya Allah mungkin untuk dilihat pada hari kiamat ya. Di antara dalil bahwasanya Allah mungkin dilihat seperti kisah debat Ibrahim. Debat Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan para penyembah benda-benda langit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am? Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Jadi Ibrahim kata para ulama dia sedang bersandiwara di hadapan orang-orang tersebut agar mereka berfikir. Karena mereka menyembah bintang, menyembah rembulan, menyembah matahari. Ketika malam tiba, kata Ibrahim kepada kaumnya, "Falamma jannal lail 'alaihi lailu ra'a kawkaba." Ibrahim melihat bintang, kata Ibrahim, "Hadza rabbi, ini Tuhanku." Berarti kan falamma afala tatkala bintang tersebut hilang, qala la uhibbul afilin. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang hilang, ya. Tetapi intinya Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Berarti Tuhan mungkin bisa dilihat. Tuhan cuma hanya saja Tuhan ini ternyata bisa hilang, bahkan tidak pantas jadi Tuhan, hanya muncul cuma di malam hari. Hanya bisa menjaga alam semesta di malam hari, tidak pantas jadi Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku ya. Ini Tuhanku, tapi tidak memenuhi persyaratan. Tapi intinya Tuhan bisa dilihat. Maksud saya mungkin Tuhan itu untuk bisa dilihat. Kemudian di antara dalil bahwasanya Tuhan Allah mungkin dilihat, ya. Ini yang kedua, yang ketiga, Nabi berkata tentang Dajjal, perkataan Nabi tentang Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah tidak buta sebelah. Tidak buta satu. Dajjal itu buta satu kata Nabi. Adapun Dajjal buta satu. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan kalian mudah membedakan. Allah tidak buta satu, Dajjal buta satu. Berarti membedakan Dajjal dengan Allah dengan melihat. Kenapa kalian terpedaya? Dajjal ngaku Tuhan jangan percaya. Seakan Nabi mengatakan Dajjal ngaku Tuhan jangan percaya. Dajjal ngaku Tuhan jangan percaya. Kenapa? Karena kalau Allah tidak buta satu. Di wajah Allah mata tidak buta satu, kalau Dajjal buta satu. Ini menunjukkan Tuhan bisa dilihat ya. Dan banyak dalilnya. Di antaranya yang paling menguatkan akan hal ini bahwasanya ini bukan perkara yang mustahil, di antaranya khilaf para sahabat. Tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah ketika Mi'raj. Khilaf. Diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu. Muhammad melihat Rabbnya ketika Mi'raj. Aisyah mengingkari. Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah melihat Tuhannya ketika Mi'raj, maka dia telah dusta kepada Allah, berdusta nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud saya, itu perkara yang mungkin, makanya terjadi khilaf. Seandainya perkara mustahil, ya Aisyah bilang itu ya mustahil. Ibnu Abbas ngawur. Enggak, tapi Aisyah tidak mengatakan sebagai suatu kemustahilan, tapi Aisyah mengatakan itu tidak terjadi. Artinya ketika para sahabat khilaf tentang apakah Nabi mungkin melihat Allah ketika Mi'raj, ini menunjukkan sesuatu yang mungkin terjadi. Hanya saja yang benar Nabi tidak lihat. Yang benar Nabi tidak lihat. Ya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan mungkinnya Allah dilihat. Sekarang kita kembali pada dalil model yang kedua yang lebih fokus, yaitu tentang dalil yang menunjukkan Allah dilihat, akan lihat di surga. Di antaranya yang pertama, ayat yang sangat ma'ruf kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah berseri-seri. Ya, kita artikan wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya
melihat kepada Rabb-nya, melihat kepada Rabb-nya. Perhatikan ya. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Rabb-nya. Ini sangat jelas. Di sini Allah menggunakan lafal nadhirah ila, nadhirah ila. Nadhara ila, nadhara ya, itu ada beberapa kemungkinan. Ada nadhara ta, ada nadhara fi, ada nadhara ila. Kalau nadhara ta ini artinya menunggu. Seperti firman Allah, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat. Menunggu misalnya. Unzuruna naktabis min nurikum. Perkataan orang munafik pada hari kiamat kelak, wahai orang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya dari kalian. Ya, jadi unzuruna, ya, tunggulah kami. Tidak pakai ila, tidak pakai fi. Ya, sama seperti firman Allah juga walahum yunzarun. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Ketika mereka masuk neraka, tidak akan dikurangi azabnya dan tidak ditunda-tunda, segera diazab. Walahum yunzarun. Dalam ayat yang lain yunzarun, mereka tidak akan ditolong. Dalam ayat yang lain walahum yunzarun, para penghuni neraka jahanam tidak akan ditunggu, langsung diazab. Jadi nadhara, kalau nadhara ta ini artinya adalah nadhara ya. Artinya menunggu. Kalau nadhara fi ini bisa artinya dua, memandang atau merenungkan. Merenungkan. Ya. Wa fi misalnya apa namanya? Intinya maknanya apa? Yang turun fi ya seperti itu ya. Seperti melihat juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tapi ini pakai ibsar ya. Tapi nadhara fi artinya memandang atau merenungkan. Afalam yanzuru ila fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka merenungkan tentang perbendaharaan Allah di langit dan di bumi ya. Tapi kalau nadhara ila ini sepakat maknanya melihat. Melihat. Seperti ayat ini, nadhiratun ila rabbiha ya. Melihat kepada Rabb-nya. Jadi ini dalil pertama bahwasanya nadhara sini artinya melihat ya. Bukan menunggu. Karena ahlul bidah mereka mentakwil ini, kata mereka wajah berseri-seri sedang menunggu balasan dari Rabb-nya. Ditakwilkan bukan melihat Allah tapi menunggu ganjaran dari Allah. Nanti kan kita bantah ya. Tapi intinya nadhara di sini adalah nadhara ila, sehingga artinya adalah melihat. Yang kedua disandarkan kepada wajah, perhatikan. Ini dalil yang kedua. Disandarkan kepada wajah. Kalau artinya menunggu, ngapain disandar kepada wajah? Menunggu ya hati menunggu, mungkin badan menunggu. Ketika disandarkan kepada wajah, berarti memandang, karena di wajah itu ada mata yang melihat. Jadi ini menguatkan bahwasanya sedang memandang. Kemudian juga nadhirah, di sifat wajah berseri-seri. Ini juga menunjukkan sedang memandang ya, sedang memandang. Ini semua dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya ini ayat benar-benar dalil bahwasanya mereka pada hari tersebut melihat wajah mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sambil berseri-seri wajah mereka. Dalilnya sangat jelas. Ini mau ditakwil sangat susah. Apa takwilan ahlul bidah? Mereka takwil, kata mereka, nadhara sini kata ahlul bidah maksudnya adalah menunggu. Kita bilang enggak bisa, menunggu itu tidak pakai fi, tidak pakai ila. Kalau bahasa Arab menunggu itu nadhara saja, dan dalam Al-Qur'an banyak ya. Ya. Coba kalau kita semua ada ilahnya artinya menunggu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak menunggu onta? Ya, nadhara. Artinya nadhara ila, apakah mereka tidak melihat onta untuk direnungkan bagaimana diciptakan? Wa ilal jibali kaifa wa ila samai kaifa rifat wa ila jibali kaifa nusibat. Kenapa mereka tidak lihat gunung bagaimana ditinggikan oleh Allah, dipancangkan oleh Allah? Melihat. Bukan menunggu gunung, padahal nadhara ila. Wa ila samai kaifa rifat. Apakah mereka tidak melihat kepada langit? Melihat. Kalau nadhara ila diartikan menunggu, kacau semuanya. Apakah mereka tidak menunggu onta? Apakah mereka tidak menunggu gunung? Apakah mereka tidak menunggu langit? Nunggu apanya? Ya. Kemudian kalau artinya menunggu,
Wong kita di surga menunggu apa? Menunggu sudah masuk surga langsung dapat kenikmatan, menunggu apa lagi? Ini kan di surga ceritanya. Menunggu apa lagi? Hadis-hadis semua disebutkan di surga. Kalau diartikan dengan menunggu, nunggu apa lagi di surga? Orang masuk surga langsung nikmat, enggak ada menunggu lagi. Bahkan penungguan itu adalah suatu azab. Kalau kita lagi di restoran, makanan enggak datang-datang tertunggu, kita jengkel. Gimana sudah masuk surga masih nunggu? Jadi mereka takwil akhirnya mereka bingung sendiri. Gimana nanti sudah masuk surga masih nunggu? Nunggu apa lagi? Ya. Makanya ketika Allah mengatakan jannatu adin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Kata para ulama, mereka masuk surga, begitu masuk surga langsung yuhallawna fiha min asawir. Yuhallawna di situ ini sudah pernah saya bahas, yuhallawna i'rabnya adalah hal, yaitu ketika mereka masuk surga langsung mereka dapat kenikmatan. Langsung dipakaikan kepada mereka gelang-gelang, langsung diberikan kenikmatan, tidak menunggu. Begitu masuk langsung dapat nikmat di surga. Nunggu apa lagi? Terus kalau nunggu, kenapa wajah berseri-seri nunggu? Nunggu itu biasanya gelisah. Ya. Ini wajah berseri-seri. Jadi sulit untuk mentakwil ayat ini. Mau dipaksa-paksa ahlul bidah, mereka tidak bisa mentakwil ayat ini. Yang jelas ini benar-benar melihat. Ya. Kemudian juga di antara firman Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kata Allah, sekali-sekali tidak mereka orang-orang kafir terhijab dari Rabb mereka, terhijab dari Rabb mereka. Dari Rabb mereka. Pada hari itu. Baik. Ini terhijab apa? Tidak melihat. Ya. Kalau Allah tidak ada zatnya, ya, terus ngapain terhijab? Terus terhijab apa? Maka Imam Syafi'i berdalil dengan ini bahwasanya berarti kebalikannya, orang-orang beriman tidak terhijab. Tidak terhijab akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhijab maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir akan terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan dalil, ya. Tapi tidak sesoreh ini. Kalau ini sangat soreh, ya, sangat tegas. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dalam kenikmatan di surga. Alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka memandang. Banyak ulama menafsirkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenikmatan yang mereka lihat, tapi di antaranya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kelima, ayat 2, 3, ini yang keempat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat ihsan, mereka dapat surga dan tambahan. Ya. Tambahan di sini maksudnya adalah tambahan dengan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Nabi. Tambahan maksudnya melihat Allah. Tambahan kenikmatan di surga. Kenapa? Karena mereka mendapat kenikmatan yang biasanya mereka lihat di dunia, seperti di surga kenikmatan makanan, minuman, istana, kenikmatan istri, suami. Ada kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat di surga adalah memandang wajah Allah, maka disebut dengan ziyadah. Ini tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha ma yasha'una fiha, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, dalam surat Qaf. Ya, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga, wa ladaina mazid, dan dari kami ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada ayat yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Sebagian ulama juga menafsirkan artinya ingin bertemu, yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dalil-dalil. Saya lupa satu juga di antara dalil akal bahwasanya Allah itu bisa dilihat, yaitu Allah itu ada. Allah itu ada, ya. Sesuatu yang ada mungkin untuk dilihat. Kita tidak bicara pasti bisa dilihat, tapi kalau mungkin dilihat. Beda dengan sesuatu yang tidak ada. Kalau sesuatu yang tidak ada sudah pasti tidak bisa dilihat karena dia tidak ada zatnya. Tapi sesuatu yang ada, ya, dan kita lihat semua rata-rata sesuatu yang ada bisa dilihat.
Kenapa tidak bisa lihat? Karena kita tidak mampu melihat. Corona ada, kita nggak bisa lihat. Jin ada, cuma kita nggak bisa lihat. Tapi anjing bisa melihat. Malaikat ada, kita nggak bisa lihat. Tapi kenapa? Bukan dia nggak ada, kita nggak bisa melihat karena kita nggak mampu. Tapi ayam bisa melihat. Ya. Sehingga secara umum suatu yang ada memiliki keistimewaan dibandingkan suatu yang tidak ada. Suatu yang ada itu mungkin untuk dilihat. Ya, tapi ini bukan saya katakan ini cuma dalil mungkin. Beda dengan ini. Kalau ini dalil pasti Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Baik, terakhir kita bahas ada waktu singkat ya tentang akidah orang-orang yang menolak hal ini ya. Akidah orang yang menolak Allah dilihat. Di antaranya Jahmiyah. Kemudian Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah. Asy'ariyah maksudnya mutaakhirin ya. Atau Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah ya. Mu'tazilah kemudian juga Rafidhah Syiah. Mereka Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah mereka semua mengatakan melihat Allah adalah kemustahilan. Adalah mustahil. Ya, adalah mustahil. Jadi Allah mustahil. Melihat Allah mustahil di dunia dan akhirat. Baik, kemudian ada juga Sufiyah, sebagian Sufiyah. Ya. Allah bisa dilihat bahkan di dunia. Kalau kita Ahlus Sunnah di dunia enggak bisa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ta'lamu ketahuilah kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian mati. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa lihat, kata Nabi ketika ditanya dalam hadis Abu Dzar, ya. Hal ra'aita rabbak? Apa kau lihat Rabbmu ya Allah ya Nabi ketika Isra Mi'raj? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat? Terhalangi. Nabi Musa saja pingsan, Nabi Muhammad enggak bisa lihat, apalagi kita manusia biasa. Mereka mengatakan bisa, Allah bisa dilihat. Sebagian guru-guru mereka, ya, mursyid-mursyid mereka ketemu dengan Allah. Ini semua adalah kebatilan ya. Lebih parah lagi hululiyah ya. Hululiyah atau ittihadiyah yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Melihat makhluk berarti melihat Allah. Melihat makhluk berarti melihat Allah. Tentu ini parah ya. Ini tidak benar ya. Atau akidah yang menyimpang ya. Akidah yang menyimpang tentang melihat Allah. Akidah yang menyimpang tentang melihat Allah. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah ya, maka ada dua. Mereka mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat, di surga. Tapi perhatikan ini. Seperti Ahlus Sunnah bisa dilihat surga, tapi ada tapinya. Allah dilihat tanpa berhadapan, tanpa muqabalah, tanpa berhadapan. Ini aneh ya. Makanya mereka diejek oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan aneh ini orang-orang Asy'ariyah. Katanya Allah bisa dilihat dengan mata, tetapi tidak dilihat dengan berhadapan. Terus bagaimana kalau begitu caranya? Itu namanya tidak melihat. Melihat melazimkan berhadapan. Melihat dengan mata loh. Kalau melihat dengan hati lain lagi. Melihat dengan mata berhadapan, melihat dengan dengkul atau dengan otak belakang, dengan otak ya lain lagi. Kalau melihat dengan mata, kata Nabi, "Innakum satarawna rabbakum iyanan." Kalian akan melihat Allah dengan muayyanah, dengan melihat. Dengan melihat langsung. Karena melihat pasti berhadapan.
Kenapa mereka mengatakan demikian? Allah dilihat tanpa berhadapan karena mereka menolak sifat ulu, sifat ketinggian Allah. Jadi mereka ingin menggabungkan dalil, mereka tidak mungkin menolak dalil, maka mereka mengatakan Allah bisa dilihat tapi tanpa berhadapan. Ini suatu yang mustahil. Maka mereka diejek, akibatnya mereka diejek oleh Mu'tazilah. Di antaranya Zamakhsyari. Dalam tafsirnya Al-Kasyaf, dia ngejek la jama'atun sammau anfusahum sunnatan, ya. Ada sebagian sekelompok yang menamakan diri mereka ahlu sunnah, maksudnya dia Asy'ariyah. La jama'atun humrun la umri mukafa. Sungguhnya jamaah tersebut adalah himar-himar. Demi Allah mereka seperti himar-himar. Jadi dia bodoh-bodohin sama Zamakhsyari dari Mu'tazilah. Ya, kenapa? Karena gara-gara ini. Kemudian Abu Zari menyebutkan bagaimana mereka mengatakan Allah bisa dilihat tapi tidak berhadapan. Ya, enggak mungkin. Namanya melihat pasti depan kita. Nah, mata kan punya arah ke depan. Kalau enggak lihat di depan mata, terus di depan mana? Enggak, mustahil lah. Mustahil bisa melihat dengan mata tapi tidak di depan mata dilihat. Jadi aneh. Jadi maksud saya gini, ini kata mereka Allah dilihat dengan mata tapi tidak di depan mata. Tidak di depan mata. Ya silakan pikir sini bagaimana caranya. Ini enggak masuk akal ya. Ahlus sunnah gampang. Allah ngelihat sudah selihat. Kalau ahlus sunnah selesai, enggak usah tawil-tawil. Allah dilihat selesai. Gampang. Ini metode mereka yang pertama. Metode mereka yang kedua, kelompok dari Asy'ariyah yang menyadari ini enggak masuk akal sehingga mereka mengatakan maksud dilihat bukan dengan mata. Karena mereka tahu ini enggak masuk akal, ya. Tapi dengan hati. Makanya mereka menamakan ru'yah, ar-ru'yah sama dengan ziyadatu al-inkishaf. Yaitu tambahan ilmu tentang Allah. Gampangannya tambahan ilmu tentang Allah. Sebagian mereka menafsirkan seperti ini, saya lupa ya, tapi dalam tesis saya sebutkan. Yang berpendapat begini siapa, berpendapat ini siapa dalam tesis yang sudah diterjemahkan, yang sudah yang ada di sebagian kawan-kawan ya. Ini akidah orang-orang yang menyimpang tentang melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya kalau kita bandingkan antara Asy'ariyah yang ini, sehingga akidah ini ya sebenarnya kembali kepada akidahnya Mu'tazilah ya. Ya, sama. Ya. Karena akhirnya mereka menyadari kalau kita bilang Allah bisa dilihat dengan mata mustahil. Kalau tanpa berhadapan itu mustahil. Akhirnya mereka menafsirkan dengan ilmu, dan itu sama Mu'tazilah juga menafsirkan ru'yah dengan ilmu, ya. Akhirnya jatuh lagi dalam akidahnya Mu'tazilah tanpa mereka sadari ya. Padahal mereka mengaku bermusuhan dengan Mu'tazilah. Ternyata terjebak dalam akidahnya Mu'tazilah ya. Makanya yang lebih komitmen dalam kesesatan Mu'tazilah. Mu'tazilah jelas Allah tidak di atas, berarti Allah tidak bisa dilihat, selesai. Ya, yang Asy'ariyah berusaha menggabungkan dalil dengan akidah mereka. Allah tidak di atas, tidak di arah, tapi Allah bisa dilihat. Jadi bingung, ya. Yang pintar dari mereka akhirnya bersesuaian dengan Mu'tazilah. Baik, adapun akidah Ahlussunnah, ya. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Di dunia dalam kondisi sadar. Adapun dilihat dalam mimpi, maka ini dalam mimpi mungkin. Maka mungkin. Dan ini ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdasarkan dalil ketika Nabi SAW mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam kondisi yang paling indah. Yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan maksudnya ru'ya manamiyah, mimpi. Dan mimpi tersebut tidak berarti kalau seorang bermimpi ketemu dengan Tuhan dia melihat suatu bentuk indah, bukan berarti Allah seperti itu. Karena mimpi itu butuh dengan takwilan. Contoh seperti
ketika raja di zaman Nabi Yusuf bermimpi melihat sapi gemuk dimakan sambil kurus, itu bukan berarti yang terjadi kenyataan sapi. Maka kata Ibnu Taimiyah, kalau seorang bermimpi ketemu Tuhan dalam mimpinya, apa yang dia lihat dalam mimpi itu bukan zat Tuhan, bukan. Tapi kita bilang benar, dia bertemu dengan Allah sesuai dengan tingkat keimanannya, semakin indah sesuatu yang dia lihat sebagai gambaran tentang imannya. Tetapi apa yang dilihat dalam mimpinya itu bukan Tuhan. Ini perlu saya ingatkan karena sebagian orang berdosa sama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi melihat Allah dalam bentuk pemuda tampan, itu enggak benar. Itu bohong. Dia cuma nukil sebagian, padahal Ibnu Taimiyah membantah. Yang benar bahwasanya itu adalah mimpi. Nabi melihat Allah dalam kondisi mimpi, bukan dalam kondisi alam nyata. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan, apa yang dilihat dalam mimpi bukan berarti kenyataan. Ya, sebagaimana sapi ketika dimimpi oleh raja di zaman Nabi Yusuf, sapi gemuk dimakan sapi kurus, bukan berarti itu yang terjadi kenyataan. Ya, tapi adalah gambaran dari keimanan. Semakin iman seorang tinggi, ketika dia ketemu Allah, dia akan melihat bentuk yang semakin indah. Tapi oleh karenanya saya bagi, Allah tidak bisa lihat di dunia dalam kondisi sadar, tapi lihat dalam mimpi maka mungkin. Ya, dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala juga berdasarkan hadis dalam satu hadisnya. Adapun di surga Allah dilihat oleh para penghuni surga. Kemudian adapun di padang mahsyar, apakah musyrikin dan munafikin melihat Allah di padang mahsyar? Maka ada khilaf. Ini Ibnu Taimiyah punya tulis tentang ini, tapi kita tidak sedang membahas masalah ini. Khilaf di kalangan para ulama. Ini akidah Ahlussunnah secara sederhana demikian. Taib. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, bagaimana cara agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini poin-poin yang sangat penting. Di antaranya tentu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang sangat penting selain berdoa, dan saya tutup pengajian saya dengan hal ini, yaitu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, yaitu seorang berusaha untuk beribadah sampai mencapai derajat ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan Allah hadir di hadapanmu. Ya. Jika kau tidak mampu menghadirkan keagungan Allah di hadapanmu, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ini kita lakukan dalam segala kehidupan kita. Karena ibadah itu luas. Kita sedang sholat, kita sedang meyakini di hadapan kita ada Allah, menghadirkan keagungan Allah, atau kita merasa Allah sedang melihat kita ketika sholat, ketika bayar zakat, ketika puasa, ketika bersendirian, ketika berbakti sama orang tua, ketika bersedekah. Selalu kita menghadirkan, merasakan Allah sedang melihat saya. Dan itulah perbuatan ihsan. Oleh karenanya kata Allah, lilladzina ahsanul husna. Bagi orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan akan mendapat tambahan. Maka latih diri kita untuk terus berusaha mencapai derajat ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan juga para pemirsa semuanya merasakan kelezatan memandang wajah Allah di hari kiamat kala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Saya rasa sampai di sini saja. Tidak perlu kita buka tanya jawab, mudah-mudahan sudah jelas. Mohon maaf kepada ibu-ibu yang ikut dalam kajian Zoom. Insyaallah lain kali kita akan buka tanya jawab. Saya ada kajian lagi setelah ini, saya harus persiapan karena saya belum persiapan. Mohon maaf ya, atas segala perhatian yang saya ucapkan, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.